kita akan berbincang-bincang tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Plehari. Nah, di awal pengantar awal dulu nih Pak Mawardi, apa sih yang disebut dengan dispensasi kawin? Oke. Terima kasih para pendengar Tuntung Pandang FM dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pokok masalah, bahwasanya dispensasi kawin dari segi namanya aja dispensasi itu adalah suatu pengecualian. Ya, dispensasi pengecualian. Pengecualian berarti ya. Iya. Pengecualian dari yang lumrah gitu ya. Ya, yang biasa. Yang biasa. Karena undang-undang perkawinan 1 tahun 74 yang dirubah dengan Undang-Undang 16 2019 telah mengatur bahwa usia perkawinan saat ini adalah 16 untuk anak perempuan, 19 untuk anak perempuan dan 19 untuk laki-laki. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 masih 16 perempuan dan 19 laki-laki. Nah, terus bagaimana solusinya jika para mempelai tadi, laki-laki dan perempuan tadi usianya masih di bawah 19, baik itu satu atau keduanya, maka ini pintu daruratnya adalah dibuka melalui pintu dispensasi kawin. Lebih jelasnya begitu dulu sementaranya. Iya. Ini berarti hanya semata-mata faktor usia ya Pak? Faktor usia, Bu. Faktor usia. Adakah ketentuan lain, misalnya karena apa begitu, misalnya karena orang tua atau wali yang tidak berada di tempat atau apa begitu yang memungkinkan juga adanya dispensasi ini. Sebetulnya kalau untuk dispensasi diatur khusus untuk umur usia di bawah 19 tahun melalui pintu dispensasi. Pintu darurat ibarat pesawat, pintu daruratnya ya dispensasi kawin. Kalau nanti ditemukan misalnya orang tua tidak mau menikahkan, itu pintunya ada lagi yang lain. Pintu masuk perkara di situ wali adol namanya. Wali adol. Baik. Kenapa Pak? Ketika kan sudah diaturnya oleh undang-undang ya. Jadi usia kawin itu sudah ditetapkan begitu ya, 19 bagi perempuan, 19 bagi laki-laki ya, sesuai dengan undang-undang yang baru. Nah, lalu pada saat apa begitu dimungkinkan adanya penyimpangan dari peraturan ini? Gitu ya, karena memang budaya kita Bu ya, budaya masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan. Kita tahu Kalimantan Selatan ini pernah di peringkat 2 nasional loh Bu. Betul. Angka perkawinan di usia dini. Ya, betul. Saya waktu itu di PPPA Pak. Nah itu, jadi pernah meledak begitu ya, booming. Bahkan di rantau itu yang pernah diundang Didi Kobuzer dulu Bu, anak 13 sama 14 tahun dinikahkan, dikawinkan itu kan, sempat booming itu dulu. Tanah Laut juga pernah, anak usia 17 tahun dan 2 kali menikah. Jadi viral. Jadi budaya kita Bu tidak bisa dipungkiri bahwa kebiasaan kita di sini, apalagi ditambah dengan pandemi COVID-19 tadi, ekonomi morat-marit, jadi daripada pusing orang tua, pergaulan anak juga sekarang sudah kita tahu terbuka dengan adanya medsos digitalisasi ini, sehingga pengawasan orang tua takut dikhawatirkan hal-hal yang diinginkan oleh mereka, tidak diinginkan oleh orang tua itu terjadi. Tidak ada pilihan lain selain anak ini dikawinkan, dinikahkan supaya sah gitu, dihalalkan gitu. Jadi karena banyaknya hal-hal yang kita saya tutup. Belum lanjut Pak. Nah, dengan adanya hal-hal yang demikian, maka pintu dispensasi kawin ini dibuka. Tentunya tidak semudah yang kita bayangkan. Masuk dikabulkan tidak. Banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi dan hal-hal yang harus ditentukan gitu oleh pengadilan. Terutama kita di Pengadilan Agama itu selain syarat-syarat yang digariskan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 5 2019, itu kita ada MOU juga Bu, MOU dengan
di sini apa namanya ya, DP3A itu. P2KBP. DP3A, DP2KB P3A. DP2KB P3A. Dinas Perempuan Perlindungan Anak. P3A, oke. Jadi mereka itu Bu, kita ada MOU tiap hari Rabu datang di Pengadilan Agama Pulai psikolog. Psikolognya datang. Jadi mereka-mereka yang sudah pengen mendaftarkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama harus masuk konseling dulu menghadap psikolog. Nah, hasil dari konseling tersebut kita jadikan bahan pertimbangan hakim untuk perkara ini bisa dikabulkan atau ditolak. Salah satu bahan pertimbangan. Selain itu, kita juga ada MOU dengan Dinas Kesehatan. Jadi organ reproduksi dan lain sebagainya juga diperiksa apakah anak ini layak untuk dinikahkan atau tidak, daripada nanti mudaratnya lebih besar, stunting, lahir prematur, ya, meninggal gitu. Hal-hal yang demikian kita hindari. Jadi kalau gitu kita kabulkan kan lebih mudarat ya, lebih baik ya kita tolak perkaranya. Hal-hal demikian selain syarat-syarat formil lainnya Bu, per KTP, kartu keluarga, terus orang tua mempelai, ijazah dan lain sebagainya itu juga dipertimbangkan. Ya, lalu kita masuk ke prosedur nih Pak, prosedur untuk mendapatkan dispensasi kawin ini. Nah, kapan nih, kapan diajukan, oleh siapa begitu, siapa saja nih yang bisa mendapatkan, ya, siapa saja yang bisa mendapatkan, kapan dia bisa mendapatkan untuk dispensasi ini. Jadi prosedur untuk berperkara dispensasi kawin, yang pertama legal standing. Legal standing itu adalah orang yang berhak mengajukan dispensasi kawin. Yang pertama itu adalah orang tua Bu. Orang tua, ibu dan bapaknya. Anak yang masih di bawah umur yang mau dinikahkan. Wali yang lain? Nah, kalau ibu dan bapaknya misalnya sudah bercerai, tetap dua-duanya dulu Bu. Kalau tidak ada misalnya goib atau meninggal salah satu dari orang tua, gitu ya. Kalau dua-duanya tidak ada, nah ini bisa diajukan oleh walinya. Jadi anak ini realnya sekarang dipelihara oleh siapa sih? Gitu. Oleh siapa yang bertanggung jawab? Gitu oleh neneknya misalnya atau oleh bibinya, maka itu yang dapat mengajukan, gitu. Atau ada lagi kasus, ini anak di panti asuhan, tidak ada orang tua, tidak tahu siapa, tidak tahu juga keluarganya di mana. Gitu. Nah ini berarti bapak yang di panti asuhan itu, pengelola panti asuhan itu sebagai walinya. Itu disebut apa itu Pak? Apa ya istilah di pengadilan itu, wali pengampu Bu ya, pengampunya di situ. Jadi itu yang berhak mengajukan, yang bisa mengajukan mengajukan. Lalu kalau misalnya si calon pengantin sendiri, nah ini ada kasus, tapi bukan di wilayah kita Bu ya. Ada kasus, saya kemarin dialog dengan kawan-kawan di daerah timur, wilayah timur. Ada kejadian di mana anak ini tidak ada sama sekali, ada orang tuanya, tapi orang tua masih beragama non muslim, non muslim. Anak ini istilahnya masuk Islam, masih di bawah umur, mau menikah. Orang tuanya tidak mau menikahkan, tidak mau menikahkan. Beda keyakinan ya. Beda keyakinan, tidak mau dia. Bagaimana pintu masuk untuk mendaftar di pengadilan? Sedangkan anak tidak ada tadi disyaratkan, anak tidak boleh masuk sendiri karena dia masih di bawah umur, tidak boleh. Jadi ini pintunya Bu bisa melalui pencabutan kuasa orang tua dulu. Jadi masuknya itu melalui pintu pencabutan kuasa orang tua, tapi ini bisa dikumulasi. Sekali aja masuk perkaranya, kumulasi dengan dispensasi, kumulasi dengan penunjukan wali. Jadi dia menunjuk siapa yang dipercayanya, gitu ya. Betul sekali. Jadi di dalam keputusan pengadilan agama berarti mencabut kuasa orang tua dan menetapkan, menetapkan, menunjuk ini sebagai wali dari anak ini. Jadi walinya itu yang masuk nanti untuk proses beracara di pengadilan agama. Artinya wali ini boleh dari orang yang mungkin ada hubungan keluarga, kerabat, atau mungkin bahkan tidak ada sama sekali, yang memang dia percaya oleh yang kedua. Seperti itu. Itu cara pertama. Cara kedua, ada istilah handlicting. Handlicting bahasa pengadilannya itu, tapi ini hampir tidak pernah masuk nih, orang pengadilan agama pun baru-baru dengar juga ini. Pendewasaan Bu. Jadi anak itu memohon pengadilan agama, kumulasi juga dengan dispensasi kawin. Jadi dia memohon untuk mendewasakan diri.
Jadi nanti jika dikabulkan pendewasaannya, jadi dianggap dewasa, bisa mengajukan perkara khusus untuk perkara dispensasi itu tadi saja. Itu. Tapi ini belum pernah ada masuk. Tapi solusinya ada dua kayak gitu tadi. Ada dua solusi. Jadi bukan kalau nggak ada siapa-siapa nggak bisa nikah, bukan. Masih ada cara, masih ada jalan. Dan ini perlu kita beritahukan ke masyarakat luas. Iya, artinya pemerintah kita memberikan ketentuan-ketentuan yang dapat mempermudah ya Pak. Betul, ya dapat mempermudah sehingga ketika masyarakat kita menemukan suatu permasalahan ya, jangan serta-merta mengambil jalan pintas. Nah, ini yang kawin di bawah tanah. Itu yang kita khawatirkan. Kawin lari. Siri-sirian ya. Ini kan nanti akan berdampak yang sangat negatif ya di anunya. Nah, lalu saya tertarik dengan pendewasaan tadi. Agak-agak sedikit asing ya. Iya, kami juga baru dengar. Iya, tadi kan memang disampaikan oleh Pak Mawardi memang belum pernah begitu. Tapi dalam ketentuan ada begitu ya Pak. Nah, pada saat apa nih Pak ketentuan pendewasaan ini bisa digunakan? Nah, untuk dispensasi hanya untuk ini Bu, dan terbatas hanya untuk dispensasi, karena ini blunder nanti. Kalau dispensasi, kalau pendewasaan ini kita bahasa itunya aja ya, bahasa kita aja. Pendewasaan ini kita kabulkan liar, ya ngapain lagi dia dispensasi, kan sudah dianggap dewasa. Mending dia langsung ke KUA, kan gitu. Jadi ini dibatasi Bu. Kita berikan dikabulkan pendewasaannya hanya sebatas hanya sebatas untuk mengurus dispensasi kawin. Berdasarkan pertimbangan apa Pak? Pengadilan agama menganggap seseorang itu dewasa. Ini tolak ukurnya juga agak rumit. Jadi dari wawancara apa segala gitu kan, dari nanti saksi-saksi didengar keterangannya. Hakim menilai anak ini memang sudah dewasa. Tapi kalau kita tanya kawin enggak, kan kelihatan. Kayaknya anak ini masih pengen sekolah, kayaknya anak ini masih pengen main. Kelihatan Bu, kelihatan. Anak itu kita nilai, ini sudah mampu nih kalau bersuami gitu, bertanggung jawab untuk rumah tangga. Kelihatan. Jadi nanti itu pertimbangan hakim tersendiri. Dari mimik ya. Dari limit juga Pak. Ya kelihatan ya kan. Kalau sudah agak kekar. Dari pakaian, penampilan. Kalau sudah bisa make up, bulu mata apa segala kan. Memang saya minyak lihat seperti itu Pak. Padahal dia muda sekali. Udah tampilannya udah kayak matang gitu. Jadi itu Pak Setiawan lah ahlinya gitu kan. asik. Jadi kita memeriksa anak ini juga Bu, ada cara khusus di pengadilan itu. Memeriksa anak, kebetulan pengadilan Agama Perlehari belum punya ruang sidang anak. Tapi kalau di PN mungkin sudah ada, karena banyak kasus anak di sana juga ada. Jadi sementara ini kita sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung itu, ya tidak boleh pakai atribut persidangan. Betul. Jadi kita tidak pakai toga, ya misalnya kita pakai batik, pakai peci, ya begitu. Padahal tuh toga. Halo. Halo. Iya, halo, suara pendengar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Armah ya. Iya, nggak salah lagi. Iya, khas banget suaranya. Silakan Bu, apa nih Bu yang mau dibicarakan? Ini yang dibicarakan ya seperti yang mau dibicarakan sama bapak-bapak juga, yang kawin muda itulah. Iya, betul sekali. Memang kebanyakan tuh kawin muda memang katanya nggak masalah tuh dulu, yang penting kawinnya sama orang tua dulu. Habis itu kalau sudah mencukupkan umur baru ke kantor, terus gimana itu? Nah kan itu memang ada itu Bunda. Betul. Kalau sudah yang penting kan sama namanya anak-anak sama senang gitu kan dulu. Dari yang nggak mau disebut-sebut orang jelek gitu kan. Betul. Jadi mendingan kawin dinikahkan dulu dengan orang tua atau kawin dengan penghulu atau gimana gitu kan, yang penting
sah dulu gitu ya. Memalukan dengan orang tua gitu. Oke, iya betul. Oke. Baru habis itu sudah cukup umur baru ke kantor. Iya. Oke, baik. Jadi gimana itu solusinya dengan bapak-bapak? Iya. Oke. Makasih banyak juga Bunda, Mas Iwan juga sama bapak-bapak. Iya, terima kasih sama-sama. Sehat semuanya ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin agak kesiri Bu ya. Iya, jadi begini, memang ada begini Pak, ada kadang-kadang budaya masyarakat kita dulu begitu ya, ketika masih mungkin takut sesuatu terjadi, kemudian takut nanti diambil orang begitu ya, banyak sih kekhawatiran orang tua kita. Jadi sepakat nih ya, sebelum umurnya sampai pada ketentuan perundang-undangan, mereka ini dinikahkan dulu secara siri ya oleh orang tua. Nah, ketika sudah sampai usianya, maka dia baru akan mendaftar ke kantor. Nah, ini dalam kasus seperti ini nih Pak Mawardi, bagaimana? Karena menunggu 19 tahun mungkin. Iya. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Bu Armah ya. Tadi kayaknya nih pendengar setia ya. Iya betul. Pandang FM. Iya betul. Kenal kita suaranya juga. Langsung disambut sama Bu Nelly Bu Armah ya. Jadi memang kasus ini Bu, jadi yang tercatat itu, saya tadi tidak nyebutkan ya berapa perkara yang ada masuk di Plehari ya. Pengadilan Plehari itu dari 2019 itu kurang lebih 66 yang masuk, saya tadi sempat buka lihat datanya. Kemudian 2020 itu langsung meningkat karena berubah undang-undangnya tadi jadi 179. 2021 188 nih dispensasi nih. Sekarang hari ini tadi 103 perkara yang sudah masuk sampai hari ini. Jadi terus meningkat ini Bu. Kita meningkatnya ini nggak tahu ya. Yang jelas undang-undang ini berubah. Jadi yang 16 tahun aja sudah banyak dispensasi. Apalagi 19 tahun. Atau kesadaran masyarakat tentang hukum, tentang pentingnya pencatatan perkawinan ini sudah semakin tinggi. Semakin baik ini ya. Nah, kemudian mengenai ini atau juga Pak, sosialisasi dari pengadilan agama ini berhasil. Pengadilan agama lewat radio, Kementerian Agama juga sudah berhasil betapa pentingnya pencatatan perkawinan ini bagi mereka dan juga bagi anak-anak gitu kan. Nah, jadi banyak masyarakat angka-angka yang kayak gitu tadi Bu, menurut Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Anak jauh lebih besar lagi Bu, yang tidak tercatat. Iya, jadi fenomenanya seperti fenomena gunung es begitu ya? Seperti fenomena gunung es. Nah, jadi ambil jalan pintas, memang kita persempit ini, kita persulit ini, coba tadi konseling. Ke kesehatan. Belum tentu dikabulkan nih. Kalau ada hasil konselingnya tidak layak, kesehatannya tidak layak, tidak segan-segan lagi hakim untuk ditolak. Menolak. Kita tolak ini Bu, belum tentu dia tidak kawin. Tidak nikah di kampung. Iya kan? Sapi sudah dibeli, sudah terpotong. Undangan sudah tersebar. Betul. Mana? Gitu di kampung mau orang tua di kampung sudah sampai kayak gitu. Kan nggak mungkin dia. Sudah bahabaran. Keluarga jauh-jauh sudah datang. Kan ada kita kayak gitu kan? Undangan tambur. Nah, jalan pintasnya ya dikawinkan. Solusinya kayak gitu kan. Nah, jadi kalau sudah yang terkawinkan kayak gitu, ya otomatis menunggu usia 19 nanti, baru dia dispensasi kawin. Bukan, isbat nikah. Resminya. Isbat nikah ya. Jadi masuk pintu isbat nikah. Nah, jadi seperti itu Bu Armah ya, isbat ya. Isbat nikah. Isbat nikah ini mengakomodir kalau 2-3 tahun belakangan sebelum dia 19 tadi punya anak. Jadi kalau kita tetapkan isbat nikahnya nanti dikabulkan, mengakomodir anak ini tadi. Banyak yang sekarang kebablasan, mohon maaf. Ada nikah massal. Ada hari ulang tahun kayak saya di Kabupaten Tapin kemarin, tiap tahun bulan November hari jadi mengadakan nikah massal. Jadi orang-orang yang seperti itu tadi nikah massal, nikah ulang, nikah massal gitu. Kakek nenek ya. Dapat buku nikah, 4 buku nikah. Dinikahkan hari ini. Terus anak ini anak siapa? Kan anak di luar nikah. Artinya kan tercatatnya pada saat hari ini begitu ya, ketika dia menikah. Jadi solusi yang sudah nikah siri terlanjur kayak itu tadi tidak ada lain selain
isbat nikah. Isbat. Jadi isbat nikah mengakomodir. Kalau isbat kan hanya mengaku mensahkan perkawinan mereka yang tadi, terus mengakomodir anak-anak itu berarti anak mereka. Iya, sah. artinya perkawinan mereka tercatat ketika mereka kawin siri kemarin, bukan pada saat ini. Iya. Yang penting nikahnya itu ya sesuai dengan aturan agama. Yaitu tadi tidak ada syarat dan rukunnya yang terlanggar, gitu. Terpenuhi semua. Iya. Tapi kalau ada yang cacat di antara itu, walinya kah, ya tetap kita tolak perkara itu, isbatnya itu. Kalau ada cacat nih rukun syarat itu tidak terpenuhi, rukunnya tidak terpenuhi. Misalnya walinya bukan wali yang berhak menikahkan. Otomatis kita tolak tuh, Bu. Nggak mungkin hakim mengabulkan. Iya. Nanggung dosanya itu hakim. Iya, betul. Oke, lanjut. Iya, soal pendengar, halo. Selamat pagi. Halo, pagi. Iya, oke. Pak Har, apa kabar, Pak? Baik. Iya, hari ini kenanya cerah nih. Cerah harinya. Iya. Meskipun tanggal tua, Pak. Enggak 27 deh nih. Pak Bangka. Iya, Pak Bangka. Silakan, Pak. Oke. Alhamdulillah, Bu, target dari pengadilan agama tercapai kan. Pasar yang menginginkan ya kan, itu peran serta Bu Nelly dan Mang Iwan Diwan. Alhamdulillah. Iya. Jadi ini untuk program Predio ya. Predio itu apakah masih berlaku, Pak, di bulan-bulan September ini? Kemarin kan saya dengar kabar katanya itu di awal-awal tahun aja gitu. Makanya ini hendak mendaftarkan Predio, apakah itu masih berlaku gitu loh. Itu makasih, Bu. Terima kasih. Makasih, Pak Har. Salam sehat selalu. Iya, Pak, tentang Predio. Predio ini adalah pembebasan biaya perkara. Mohon maaf, saya baru masuk di sini, ini baru 3 hari masuk di pengadilan agama Pelai hari. Jadi belum melihat dipaknya itu masih ada apa enggak, gitu ya. Tapi yang saya tahu dari Kasubag Umum dan Keuangan di lapangan tenis waktu ngobrol-ngobrol gitu kan, dulu secara tidak resmi. Kalaupun DIPA untuk Predio yang dari Badilak, DIPA 04 lah istilahnya itu habis. Kita di sini ada MOU dengan Basnas. Saya pernah dengar di beliau ngomong di situ dengan Basnas. Basnas itu ada juga membiayai perkara-perkara di pengadilan agama. Nah, kalaupun itu juga sudah habis, Bapak, nanti bisa Bapak datang langsung aja ke pengadilan lewat pintu masuknya lewat ekot. Masuk beracara secara online. Agak ringan, Bapak. Jadi itu yang dibayar nanti biaya pendaftaran 30, biaya proses 70, kemudian ya kurang lebih 140 ribuan lah, itu aja yang dibayar. Panggilannya nanti kita panggil secara online. Di email Bapak nanti ada panggilannya. Jadi untuk meringankan sementara kalau memang di akhir tahun katanya tadi sudah habis untuk dana Predio dan dana dari Basnas itu tidak ada, lewat pintu itu juga bisa Bapak meringankan biaya perkara di pengadilan. Terima kasih itu sementara. Jangan khawatir, Pak Har, masih bisa ya. Kita masih punya beberapa pintu. Beberapa pintu masuk ya. Masukkan aja, Pak. Ini kayaknya Basnas masih menerima nih, Mas, kayaknya. Kalaupun Basnas nanti sudah penuh ya, mungkin tadi di ekot ya. Ekot ada bayar, tetapi tidak sebesar yang normal, diperingan. Seperti itu ya, Pak Har. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Kita lanjut ke tentang apa tadi, Pak? Isbat tadi ya. Tentang isbat. Jadi saya begini, Pak, ada pengalaman kita waktu saya di PPPA dulu, di Kabid PPPA, karena memang budaya, karena memang ingin menjaga silaturahmi orang tua gitu ya. Nah, sehingga anaknya ini dinikahkan secara siri pada saat waktu itu masih mau tamat SMP, Pak. Tamat SMP ya, jadi tamat SMP. Kita kan belum ada aturan ini kemarin ya. Jadi kita dari PPPA mendampingi selama 3 tahun, Pak, sampai dengan mereka lulus SMA baru
nikahkan lagi secara resmi. Iya, cuma harus konsekuensinya itu tadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau misalnya rukun-rukun nikahnya terpenuhi, berarti nanti kan dia tinggal diisbat gitu ya. Khawatirnya nanti rukun nikahnya tidak terpenuhi. Nah, khawatirnya lagi ketika di pertengahan mereka siri itu ada anak gitu. Nah, itu yang mengkhawatirkan. Jadi ini juga kita tidak menganjurkan ya kepada masyarakat kita dalam kondisi pada saat ini begitu ya. Kecuali ada pendampingan, ada jaminan begitu ya. Nah, sehingga seperti itu. Nah, jadi itu ya Bu Armah ya. Makanya pintu terbaiknya kalau memang di bawah umur tidak ada cacat, tidak ada halangan untuk menikah, mending lewat pintu dispensasi kawin. Lewat pintu dispensasi kawin, insya Allah aman. Oke. Ya, ada banyak cara ya, ada banyak ketentuan yang dipermudah oleh pengadilan agama ya untuk memfasilitasi dalam kondisi-kondisi seperti ini ya. Sehingga ini adalah suatu cara dari pemerintah untuk memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, untuk isbat nikah misalnya kita sambung tadi Bu ya. Isbat nikah ternyata ada cacatnya, rukunnya kurang, otomatis hakim menolak kan? Ditolak oleh hakim. Gimana solusinya orang ini mau mencatatkan pernikahannya? Kan gitu jadinya. Jadi berdasarkan surat penetapan penolakan dari pengadilan agama itu bawa ke KUA, di KUA akan dinikahkannya nanti. Nah, jadi berdasarkan isbat tolak isbat kita itu, KUA berani menikahkan orang ini. Dinikahkan oleh KUA. Nah, ini baru nikah baru ini. Baru nikah. Kemudian pertanyaannya bagaimana dengan anaknya? Nah, balik lagi kan? Gimana anaknya, kan sudah ada 2-3 lahir tadi. Jadi untuk anak kita buka lagi pintu. Namanya asal usul anak. Selalu ada jalan. Jadi bukan langit runtuh gitu, enggak. Ada pintu. Dengan ditolak berarti berhenti sampai di sini tidak ya? Tetap ada jalan untuk, karena kalau enggak ada bisi buku, enggak dapat akte kutipan akte nikah, kalau punya uang banyak misalnya mau umroh, mau haji, susah. Berangkat bersama itu enggak bisa. Karena kan mahramnya mana? Enggak bisa. Pembagian harta warisan juga sudah dapat nanti. Salah satunya meninggal. Terpaksa nanti diberikan dengan Iwan. Nah, amin. Hakimnya juga mau. Jadi selalu ada solusi, bukan tadi bukan segalanya gitu. Ada solusi, asal mau masih kita bicarakan gitu. Ada solusi di pengadilan. Selalu ada solusinya ya, pemerintah mempermudah. Jadi kita sekali lagi menggarisbawahi kepada warga masyarakat kita agar ketika menghadapi sebuah permasalahan ya, jangan serta-merta kita mengambil langkah sendiri ya. Apalagi langkah itu langkah yang menyimpang dari aturan, karena nanti akan berdampak negatif berkepanjangan. Berkepanjangan seperti itu. Nah, lalu Pak, masih tentang dispensasi kawin ini tadi, siapa dan kapan ia dapat melaksanakan. Nah, lalu pada saat pendewasaan diri tadi begitu ya, pada saat pendewasaan diri tadi, apakah si pemohon yang mendewasakan diri itu dilakukan sebuah screening misalnya, baik itu secara fisik, secara psikologis atau bagaimana? Ya sama Bu. Jadi prosesnya sama seperti masuknya dispensasi, karena dia akan paket dengan dispensasi nanti kan. Jadi tetap dia harus dilewati psikolog dulu, psikolog. Nah, di situ kan makanya tolak ukurnya tadi yang ditanyakan tadi, selain yang fisik kita lihat tadi, penilaian psikolog tadi juga kita lihat. Itu tetap terikat Bapak. Tetap terikat itu. Ini sudah dewasa, bisa ini. Jadi itu jadi pertimbangan. Begitu juga dengan kesehatannya tadi. Jadi tetap itu terkait satu sama lain gitu. Nah, jadi bahan pertimbangan hakim itu semuanya itu. Ini bisa dikabulkan. Adakah pemeriksaan klinis begitu Pak? Iya, kesehatan. Iya, kesehatan itu secara klinis, mungkin diperiksa darah, diperiksa apa begitu yang. Nah, prosedur itu yang jelas saya kurang tahu ya, teknis bagaimana dokter pemeriksaan. Yang jelas itu ada
sampai ke kami ada keterangan sehat, layak, bisa dikawinkan gitu. Bisa kawin, sudah organ reproduksinya sudah yang bisa. Yang utamanya ke organ produksi organ reproduksi, fisik dan organ produksi seperti itu. Iya betul. Kalau secara klinis mungkin yang nomor 2 ya mungkin. Kurang ini saya masalah itu. Kesehatan reproduksi mungkin ya. Reproduksi menekankannya di situ. Iya, ini agak lebih dalam Pak. Orang awam yang nanya, orang awam yang nanya Pak. Kalau ibu kan berpengalaman sudah di perlindungan anak ya, terlalu dalam. Iya, ini terkait paksaan oleh orang tua Pak ya. Padahal umurnya belum sampai. Karena paksaan oleh orang tua, jadi padahal anaknya nggak mau, tapi karena paksaan orang tua, jadi mungkin dan ini dibatalkan oleh PA, betul oleh PA. Tapi di belakang kita nggak tahu kan, apakah ini masih ada kelanjutan, apakah stuck di situ aja dari PA, atau kalau ada monitoring ini orang tuanya bagaimana, ketentuannya peraturan orang tuanya begini, atau mungkin ada sinergi plan sampai dengan Komnas HAM atau perlindungan anak terkait monitoring orang tuanya ini. Jadi Pak Iwan gini ya, ini juga pertanyaan masyarakat banyak, mungkin bukan Pak Iwan aja ya. Jadi kita dalam memeriksa anak ini Bu, kita kedepankan kemaslahatan anak. Kemaslahatan anak itu dikedepankan. Karena memang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kan kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak itu di depannya. Anak ini kita kawinkan maslahat enggak? Ukurannya di situ. Ukuran di situ. Ini kita tolak maslahat enggak anak ini? Jadi 2 itu aja tuh, ditolak maslahat, dikabulkan maslahat gitu. Jadi ada syarat penting yang tidak boleh ditinggalkan oleh hakim, itu tanya dulu anak ini. Tahu enggak kamu ini bakal kawin? Kalau dia enggak tahu, berarti sudah dicoret tuh, enggak bisa tuh dikawinkan. Mau enggak kamu kawin dengan orang ini? Pertanyaan itu kan dia enggak mau tadi kan? Kalau tidak mau, udah pasti ditolak oleh hakim, gitu ya. Dan memeriksa anak ini dia tersendiri. Orang tuanya suruh keluar dulu, sedang bersekor suruh keluar dulu. Jadi kita pendekatannya pendekatan anak. Bisa jadi hakimnya tidak di meja nih Pak. Tang ke sana, didekati. Kalau sama-sama perempuan misalnya didekati. Persuasif, benar nih keinginan sendiri atau ada paksaan. Ketahuan nanti, nangis. Kalau sudah nangis, berarti kan ada tidak keinginan dia kan? Sudah, tolak aja. Ada kekecewaan. Nah, terus bagaimana tindak lanjutnya nanti? Dikawinkan juga di kampung di sana. Mana tahu begitu ya. Tidak berani kan? Apakah ada ancaman orang tua? Sebetulnya wewenang pengadilan tidak sampai ke sana, Pak. Makanya nanya-nanya kalau gimana. Jadi itu sudah wewenangnya, misalnya Komisi Perlindungan Anak atau polisi atau keluarganya yang lain bisa laporkan. Bisa melaporkan karena itu dianggap sebagai sebuah tindak kekerasan. Dan ini bagus sebetulnya. Kami senang kalau ada orang dewasa atau orang tua atau siapa yang mengawini anak di bawah umur, kemudian secara paksa gitu, kita pidanakan. Dan ini kasusnya banyak kan? Kalau nggak salah saya Puji dulu kan dipidana ya. Acing Fikri Ramadan Bupati Garut dulu kan. Coba dipelihari 5 orang aja deh tangkap kayak gitu. Nggak ada lagi yang masuk dispensasi itu. Senang banget saya. Sebetulnya pintu untuk mencegah perkawinan anak ini itu Pak. Gitu banget ya. Itu Pak. Artinya peran serta masyarakat ya. Peran serta masyarakat sangat kita harapkan karena memang kewenangan dari Pengadilan Agama sendiri kan sebatas memberikan ketetapan itu ditolak atau diterima begitu ya, hingga sampainya ke kampung ini kan tidak tahu lagi. Itu urusan masyarakat. Dihambatinya dikawinakannya. Tapi disinilah letaknya peran serta masyarakat. Kepedulian masyarakat. Karena Undang-Undang Perlindungan Anak kan kekerasan terhadap anak sekarang ini bukan lagi delik aduan tapi dia sudah delik umum, bisa diadukan oleh siapa saja. Nah, jadi dengan adanya undang-undang ibaratnya perlindungan anak, pembaharuan undang-undang perkawinan tadi, jadi Mahkamah Agung itu kayak jadi keranjang sampah dari undang-undang itu, Pak. Nggak boleh. Ini kok Mahkamah Agung mengabulkan terus. Kita kan semua melarang nih pernikahan di bawah umur. Tapi masuk dispensasi dikabulkan oleh Pengadilan Agama, dikabulkan oleh Pengadilan Negeri. Berarti Mahkamah Agung nih biang keroknya. Ya kan jadi kayak gitu jadinya todong-todong. Nah, jadi perlu saya inikan juga bahwa yang beragama Islam masuknya itu di Pengadilan Agama. Tapi yang beragama non-Muslim dispensasinya itu di Pengadilan Negeri.
Jadi pengadilan negeri juga sama, aturannya sama, Perma 5 2019. Sama rujukannya, cara menyidangkannya juga sama. Hakimnya hakim pengadilan negeri, kalau DPA ya hakim pengadilan agama, gitu. Yang beragama Islam. Jadi gitu, kewenangannya beda. Gitu. Dia mendapatkan dispensasi ini juga ada indikator yang tertentu, Bu ya. Nah, jadi bukan seperti yang Bapak katakan tadi, disahkan padahal nggak boleh ini. Jadi ada indikatornya juga ya, masyarakat lebih tahu. Oke. Lalu kalau kita melihat gravitasinya nih Pak, fluktuasinya dari tahun ke tahun ini selalu naik nih Pak. Selalu naik. Bu. Selalu naik. Nah, selalu naik. Iya. Di sisi lain kita berbahagia mungkin karena kerja keras kita untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat berhasil. Kemudian juga mungkin kesadaran hukum masyarakat berhasil. Tapi ada dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh tingginya angka ini Pak. Menurut Bapak seperti apa Pak? Iya. Itulah. Saya itu juga berpikir bagaimana gitu ya masyarakat. Di samping kesadaran hukum meningkat, angka di pengadilan masuk dispensasi itu meningkat, kita dituntut untuk menekan. Peraturan kita perketat, sedemikian rupa, tapi tetap aja. Tapi itu kan masuk Bu ya, yang masuk. Tapi yang kita tolak juga tidak sedikit dari angka-angka itu gitu. Jadi masuknya memang banyak, Tapi dengan adanya banyaknya tidak terpenuhi tadi, banyak juga perkara-perkara yang kita tolak gitu. Cuman saya tidak tahu persis angka berapa dari. Tapi ini tahun ini kalau saya sekilas melihat tadi ini kan bulan September, masuknya cuma 103. Iya. Dibanding tahun kemarin 188. Iya. Otomatis tahun ini insya Allah ada penurunan Bu. Ada penurunan. Insya Allah iya. Ada penurunan, saya yakin itu. Kalau melihat dari angka-angkanya itu. Gitu. Iya. Karena begini, kita kan kalau membuat sebuah program atau kegiatan kan bisa bersumber dari tiga indikator mungkin ya Pak ya. Yang pertama salah satunya adalah data begitu ya, data. Nah, ini kan data nih menunjukkan nih bahwa kondisi dispensasi ini selalu meningkat. Nah, tentu pengadilan agama sendiri berpikir nih, ini apa nih yang harus kita lakukan dengan adanya peningkatan ini begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, meskipun juga kita harus mensandingkan dengan kondisi dan situasi terkini begitu ya, karena adanya pengaruh pandemi mungkin ya kan banyak di rumah nih dulu banyak di rumah. Nah, kemudian juga faktor ekonomi yang sudah banyak yang agak sempoyongan ya, meskipun tidak tumbang daripada gaduh anak 2-3 ekung di rumah ya, kalau baik kawinakan aja ada yang menanggungakan begitu ya. Nah, seperti itu. Lawan budaya kita di sini kan masih ada yang supan kalau anak sudah dewasa. Iya, kalau di atas 15 tahun, sudah 15 tahunan begitu, rasanya sudah kayak bujang tua pada bayi. Ada budaya kita masih Pak, masih lekat itu ya, masih lekat itu dari para orang tua kita. Perlu kada hanya pengadilan, kada hanya Kemenak, semua stakeholder harus bahu membahu, terutama ujung tombaknya itu kan kiai-kiai di kampung ini. Kalau kiai-kiai di kampung, ustadz di kampung ini masih apa itu nikah aja itu saja sudah itu apa itu hukum negara aja itu ada kan yang berpandangan itu banyak sekali. Iya, masih ada berpandangan kayak gitu ya, susah lah kita memberantas ini Bu. Jadi tetap aja nikah siri itu banyak gitu. Jadi harus menyamakan persepsi dulu semua stakeholder itu. Oke. Kita ke inovasi nih Pak, inovasi dalam hal dispensasi kawin ini ya. Tentu mungkin aturan kan sudah ada dari pusat, ya prosedurnya sudah ada, petunjuk teknisnya sudah ada. Nah, namun pelaksanaannya dan inovasi-inovasinya diserahkan kepada kabupaten kota mungkin ya. Nah, lalu untuk tanah laut sendiri nih Pak, apa nih yang menjadi sebuah inovasi yang memberikan kemudahan, yang memberikan pengayoman terhadap masyarakat kita dalam hal dispensasi kawin. Dalam hal menekan angka, kita inovasinya seperti tadi Bu ya. Kita kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak tadi, dengan Dinas Kesehatan. Kemudian untuk memudahkan pelayanan, kita jemput bola Bu, bisa sidang keliling ya istilahnya di sini. Kita sidang di daerah Kintab, kita sidang di daerah Tambang Ulang, Bati-Bati dan lain sebagainya. Kita buat bola. Kemudian untuk kemudahan juga kita sidang
sidang sidang online. Iya, sidang online Zoom ya. Pakai Zoom, bisa mediasi juga sekarang sudah mulai pakai online. Ada sarananya. Kemudian untuk gugatan atau permohonan juga kita ada namanya gugatan mandiri, bisa diakses di mana saja, handphone bisa. Jadi daftarnya lewat online, sidangnya lewat online juga bisa gitu. Jadi banyak kemudahan-kemudahan. Tinggal buka website PA Play Hari, bisa diakses di sana, bisa masuk gugatan di sana, bisa di situ, semua bisa di situ. Biaya juga diupayakan. Biaya juga diupayakan. Gratis ya. Iya. Kalau masuk online otomatis biaya panggilan itu sudah tidak ada, Bu. Tinggal biaya administrasi yang terkurangi. Tapi kalau ada yang tadi dana masih prodeo, insya Allah kita arahkan ke situ dulu. Tapi itu syaratnya biasanya, Bu, ada keterangan tidak mampu. Ada surat keterangan tidak mampu dari desa berarti ya, atau kecamatan, atau kartu BLT ya. Oh, iya. Bantuan langsung tunai yang jelas menandakan bahwa orang ini memang penerima harapan. Kalau kartu BPJS Ketenagakerjaan. Iya, boleh gratis juga dong. Iya, para pendengar setia Radio Tuntung Panah FM dimanapun Anda berada ya, ternyata memang pemerintah kita sudah memberikan peluang-peluang ya, banyak sekali kemudahan-kemudahan untuk masyarakat kita dalam hal pengurusan khususnya di dispensasi kawin. Sehingga sekali lagi kita menganjurkan kepada masyarakat kita untuk melakukan perkawinan secara prosedural ya, prosedural. Kalaupun ada masalah ya, silahkan dapat berkonsultasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkompeten ya. Dalam hal ini mungkin bisa langsung ke pengadilan agama ya untuk bertanya ya, sehingga kita tidak mengambil langkah-langkah sendiri ya, langkah-langkah yang tentu mungkin akan menyimpangi dari hukum yang berlaku seperti itu. Oke, baik. Kami masih menunggu suara pendengar di 0811 5012 304. Oke, ya dengan tingginya angka dispensasi kawin ya di Kabupaten Tanah Laut di tahun terakhir sampai dengan 2021, kita berharap mudah-mudahan 2022 mungkin ada penekanan sedikit turun ya Pak ya. Turun, insya Allah turun. Iya, turunkan sedikit. Nah, kita berharap kesadaran hukum ini semata-mata karena kesadaran hukum masyarakat ya yang semakin tinggi. Oke, baik Pak, di akhir dari talkshow kita hari ini nih Pak, mungkin ada kita ke suara pendengar dulu yang di live Facebook ya, rekan Rahman di Jilatan ya, selamat pagi. Ini mau bertanya Pak, katanya kemana dulu kami menuju pengadilan agamakah atau ke KUA kah? Nah, sebab kadang ujarnya mbah menikah di KUA sudah ham. Nah, jadi kayak apa Pak? Atau KUA menetapkan hasil dari pengadilan agamakah? Terima kasih. Ini perkara dispensasi ya. Iya. Kalau dispensasi ke KUA itu biasanya dikasih karena tidak bisa nikah di sana, dikasih penolakan pernikahan. Oke. Jadi ditolak. Jadi awalnya memang pertamanya harus ke KUA dulu ya. Oke. Karena yang mau KUA dulu berarti iya, ke KUA dulu ya. Jadi nanti ada penolakan dari KUA. Bahwa penolakan itu bahwa benar orang ini ditolak KUA dengan alasan di bawah umur. Oke. Dasar itu dia bawa masuk ke pengadilan. Nah, begitu. Prosedurnya memang begitu. Jadi sampai ke KUA dulu ya. Iya, jadi rekan Rahman ya ke KUA dulu, nanti ada penolakan dari KUA. Nah, dengan dasar penolakan dari KUA itu maka dibawa ke pengadilan agama. Oke, seperti itu ya. Iya. Oke, jelas berarti. Ya. Oke, masih kami tunggu suara pendengar di 0811 5012 304 ya, dispensasi kawin Pak. Kenapa disebut dispensasi kawin? Kada dispensasi nikah gitu. Iya. Nah, ini memang perdebatan panjang ini karena kalau kita orang Islam ya dispensasi nikah Bu ya. Karena ini Mahkamah Agung yang buat, tidak hanya untuk peradilan agama. Nah, jadi dijawabnya begitu kemarin. Aturannya di permanya itu dispensasi kawin. Jadi kita ya yang ikut
prosedurnya itu, aturannya itu, menyebutnya juga begitu gitu. Jadi memang kita di pengadilan agama pun masih banyak yang kayak gitu, Bu. Ada yang dispensasi nikah kan lebih ini ya sedikit kan. Nikah yang mau dispensasi nikah, dispensasi kawin. Tapi bukan kawinnya kan? Iya, di pengadilan sebelah karena ngikut aturan itu, jadi kita samakan saja dispensasi kawin. Dispensasi kawin kita nyebutkan aturannya begitu. Iya, oke. Artinya jangan diperdebatkan ya. Jangan bisa. Saya mungkin menangkap dari Kang Rahman tadi, Bu ya. Mungkin di hatinya, mungkin saya menebak-nebak saja nih, Bu ya. Mungkin di KUA mungkin ada surat penolakan karena umur tadi, Bu ya. Namun sebetulnya di mau seperti ke pengadilan agama mau banding begitu. Seperti apa itu, Pak? Mau banding mungkin, oh ini di KUA ini nggak boleh nih. Jadi ke PA aja nih. Iya gitu kan? Iya, banding putusan KUA gitu. Iya benar, Pak. Jadi dia tidak mau nikah nih, diperiksa, KTP masih di bawah umur, ditolak, banding dia, bandingnya ke PA, ya gitu, bandingnya ke PA, oleh PA diperiksa, berarti bisa nggak mau nikah, lalu dicarikan solusinya, bisa, ini umur kamu ini sekian kan, bisa nikah, tapi syaratnya ini loh. Harus ke sini dulu, bawa ini. Iya. Kita periksa nanti, kalau memang terbukti kamu sudah bisa dianggap dewasa dan ini maslahat bagi kamu, kabulkan. Dan orangnya pun yang dihadirkan, Bu, untuk dispensasi ini lumayan, Bu. Kalau mobil yang 2 kursi gitu, 2 baris itu nggak muat. Karena yang dihadirkan itu ya para pihaknya, orang tua suami istri, Pak, anaknya yang udah dispensasi, calon suami atau calon istrinya, tuh bisa bersama orang tuanya juga tuh, wajib, Bu. Nah, dengar keterangannya juga tuh, orang tua yang besan nih, dua-duanya juga dihadirkan. Nah, sudah berapa nih? 6. Iya. Nah, 6. Lagi-lagi hakim nanti kalau biasanya disarankan juga siap-siap bawa saksi. Kalau bukti suratnya tidak cukup, dianggap meragukan, nanti masih perlu bukti lain, saksi, siapa saksi 2, saksi 2, kampung kah? Coba, udah berapa orang tuh? 6, 8 orang, kan nggak muat mobil, harus pakai backup datang ke sini dari Kintab. Cocok kayak banyak dari pelataran udah anak. Seduyo gue. Belum lagi bawa ading pengantin. Halus. Jakanya Bu Ai apabila nyopirakan. Nah itu Bu Nelia, jadi apabila datang ke pengadilan tuh sampai 5 aja dispensasi itu. Nah 40, 5 kali 8, 40 orang. Saya belum lihat loh. Penuh pengadilan. Begitu. Jadi saking sulitnya, saking ininya sudah Mahkamah Agung mempersempit pintu dispensasi ini. Cuma mau gimana lagi, budaya masyarakat kita tadi memang kayak gitu. Sudah enggak bisa lagi, ini harus dikawinkan anak nih. Masa sekolah jam 2 harus balik, dia jam 10 malam baru diantar cowoknya. Malu saya. Iya, kalau pas nanti orang tuanya bilang kalau ada apa-apa biarlah tanggung jawab karena begini. Sering kok begitu, Bu. Pianlah Jan, mun kada mengabulkan pian tanggung dosanya. Mau aja yang nyaman kita yang tanggung dosanya. Dan banyak juga Bu yang sudah. Iya. Karena pergaulan ya. Jadi yang kayak gitu kan jadi dilema lah bagi hakim. Betul karena sekali. Kita mengabulkan itu bukan karena inya hamilnya itu, bukan karena itu. Ya tadi pertimbangan kita ini dikawinkan maslahat enggak? Tambah sakit enggak? Kayak gitu. Jadi menimbang mudaratnya yang lebih kecil itu yang mana? Gitu. Di PA sendiri, Pak, ada penjadwalan untuk dispensasi kawin atau nikah ini? Di harinya sidangnya maksudnya atau gimana? Tidak, untuk kan banyak sekali orang, Pak. Jadi kita tidak kumpulkan suatu hari gitu nanti penuh, Pak. Jadi dia masuk hari Senin, ya kita jadwalkan kena sidang hari Senin, hakimnya siapa? Senin depan sudah dipanggil sidang. Jadi seminggu selesai perkaranya. Nanti masuknya hari Selasa kita jadwalkan. Untuk mendapatkan dispensasi ini berapa lama nih, Pak? Kurang lebih seminggu tadi, Bu. Kurang lebih seminggu. Berarti setelah itu tidak ada lagi ya. Seminggu ini saya ini kan Bu ya normal, Bu ya. Artinya semua pihak yang kita suruh hadir, yang kita mintai keterangan menurut perma tadi itu hadir semua. Hadir semua. Nah, jika nanti begini, ada lagi kasus. Orang tuanya dua-duanya datang. Sidang pertama anaknya tidak dihadirkan. Bisa, Bu, tunda lagi sekali. Orang tua datang, anak datang, orang tua calon besan nih tidak datang, tunda lagi sekali.
gitu. Jadi belum sidang nih, belum bisa sidang. Belum tahu lagi nih kawin apa enggak ya? Belum tahu. Kan dua aksanya seminggu jalan terus. Iya. Nah, sidang 3 sidang ketiga itu terakhir sudah Bu menekankan bahwa ini wajib dihadirkan, dimintai keterangan. Oke. Pada saat sidang ketiga tidak hadir, tidak cukup juga bagaimana? Ada kawal lagi itu harus aturan di permanya itu tidak dapat diterima, dinyatakan tidak dapat diterima. Oh. Jadi wajib dihadirkan, dimintai keterangan bapak ibu, orang tua besan, anak-anak itu tadi. Tapi tidak harus satu waktu gitu. Bisa aja di sidang 1 tidak hadir, yang ini datang, tapi bisa dimintai keterangan. Dikumpulkan keterangan. Keterangan cicil ya. Cicil bisa 3 kali. Tapi kalau orang tuanya yang pemohon nih, bapak ibunya pemohon 1, pemohon 2, saat sidang pertama tidak hadir, panggil lagi 2 kali aja nih. Kalau yang tadi kan 3 kali nih. Sidang kedua tidak datang, ya sudah digugurkan ini namanya. Tidak bisa karena dianggap tidak serius berperkara. Kita gugurkan, kita coret dari register. Jadi dianggap tidak pernah ada perkaranya. Tidak ada pendaftar, tidak ada. Iya. Jadi kayak gitu tuh. Jadi ada istilahnya kayak gitulah ketentuan yang mengatur. Jadi tidak harus tunda lagi sampai sekian bulan nggak selesai. Jadi artinya kewajiban menunda itu sampai 3 kali ya Pak ya? Sampai 3 kali untuk para pihak yang dimintai keterangan. Tapi kalau untuk pihak pemohonnya ya cukup sekali aja, sekali tidak datang, sidang kedua tidak datang, selesai. Sehingga ini nanti tidak akan berdampak menjadi sebuah kesalahan dari pengadilan ya Pak ya? Iya. Betul. Oke. Nah, tapi untuk anak bisa kita periksa melalui daring online, gitu masih bisa. Misalnya anaknya masih di sini, di luar daerah misalnya. Iya. Jadi kita melalui Zoom bisa tuh, melalui media apalah yang sekarang bisa kita berdialog dengan dia gitu, diminta keterangan. Masih bisa ada solusi gitu. Jadi tidak terlalu saklek banget lah di zaman sudah seperti ini gitu. Iya, betul. Tapi tetap aturan-aturan ya yang sudah digariskan dari Perma itu ya harus dipenuhi. Iya, harus dipenuhi. Caranya begitu tadi. Iya, jadi ini juga kita garis bawahi untuk para masyarakat kita, para pendengar kita ya, agar benar-benar memperhatikan ketika kita berperkara, jangan sampai nanti berlarut-larut sehingga menimbulkan permasalahan baru begitu ya. Nah, iya. Keterlambatan jadinya. Iya, keterlambatan. Timbul. Nah, pengadilan disalahkan kan. Nah, jadi kalau normal ya seminggu ya selesai ya Pak ya. Selesai. Itu serius artinya Pak. Serius, iya. Artinya sudah terbagi undangan tuh kan. Iya. Kantin Bang Bu untung malah situ gue. Banyak penurangan. Ada kantinnya. Bisa juga Iwan survei kantin. Iya, diam ternyata. Oke, ini mencurigakan juga kenapa jadi survei sih? Ada urangan banyak gue. Untung di situ MPA jadi kantin. Oke, baik para pendengar setia Radio Tuntung Malang FM dimanapun Anda berada, seru sekali ya ternyata perbincangan kita di pagi hari ini dalam tema dispensasi kawin ya. Jadi untuk kata kawin, dispensasi kawin tadi tidak usah diperdebatkan ya, karena itu sudah diatur sedemikian rupa ya, karena kita mempunyai beberapa alasan yang memang mengharuskan untuk itu. Dan beberapa kemudahan juga sudah diberikan oleh pemerintah kita ya, khususnya dari Pengadilan Agama ya, untuk memberikan dispensasi kawin ini. Sehingga kita sekali lagi berharap kepada masyarakat kita untuk dapat mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku ya, sehingga kalau ada permasalahan kita dapat melakukan konsultasi, melakukan mediasi dan lain sebagainya agar tetap berada dalam koridor-koridor yang dibenarkan. Karena masalah perkawinan ini bukan hanya permasalahannya pada saat ini begitu ya Pak ya, tapi nanti akan berlanjut pada anak, cucu, waris dan sebagainya begitu ya. Nah, sehingga harus dijaga dari awal dari perkawinan ini. Baik, di ujung perjumpaan kita Pak, sekaligus sebagai statement closing nih Pak, silakan tentang dispensasi kawin ini. Baik. Kita tahu bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya harus didasari dengan unsur-unsur yang baik. Tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi, apalagi di ujungnya ada mudarat, gitu kan. Kalau memang toh harus terpaksa
menyimpangi dari undang-undang di bawah umur, pintunya sudah dibuka melalui pintu dispensasi kawin. Nah, kalau memang terpaksa harus datang ke Pengadilan Agama Pelaihari, kami berharap agar berurusan dengan orang-orang yang berkompeten, artinya petugas kami yang resmi. Jangan lewat calo, jangan lewat ya siapalah yang nggak jelas yang ada di sana gitu. Saya tidak bertanggung jawab, kami tidak bertanggung jawab, karena mohon maaf, ulun wakil ketua di sana sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan di sana. Jadi jangan pula kalau berurusan di sana meskipun dengan petugas, jangan memberi imbalan, jangan memberi tips, jangan bawa apa-apa. Kalau panen langsat, kalau panen rambutan, pisang, kadusah diberi kayak itu petugas kami. Iya, bawa ke sini aja berkelok. Langsat kan termasuk integritas Bu aja. Jangan dilajari. Untuk itu kalau ada petugas kami yang menyimpang dan lain sebagainya, kada kekaruan melayani, kada cepat, pokoknya kada bagus lah melayani klien, silakan laporkan melalui nomor pengaduan 0811 5150 444. Kemudian untuk layanan informasi atau konsultasi, misalnya ada yang belum jelas pembicaraan kita masalah ini atau masalah apapun, misalnya syarat mengajukan gugat cerai kah, dispensasi kah, belum jelas dijelaskan di sini, silahkan hubungi nomor 0812 54 59 8875. Jadi itu aja dari ulun, salah hilap mohon maaf. Amun kawa pesan ulun kepada pendengar Untung Pandang FM Berataan, nikahlah sesudah usia memang dianggap agama dan aturan undang-undang perkawinan dewasa, yaitu 19 tahun. Insya Allah maslahat dunia akhirat. Amin. Makasih Bu. Baik ya, luar biasa, namanya orang pengadilan agama ya, jadi aura-aura batinnya, aura-aura mediasi Bu. Aura-aura mediasi Bu. Iya. Baik para pendengar setia Radio Untung Pandang FM dimanapun Anda berada, sampai di sini jumpa kita di Talkshow Inspirasi Pagi edisi hari ini Selasa 27 September 2022. Terima kasih Pak Mawardi atas kebersamaannya di Inspirasi kami. Ya, semoga apa yang sudah kita perbincangkan dapat menambah pengetahuan dan peran serta masyarakat kita dalam hal dispensasi kawin ini. Dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi di suara pendengar di 0811 5012 304, dan juga para pendengar setia kita yang sudah stay tune di 102,3 MHz. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di hati Pak. Sama-sama. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan.